Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samara Fikriya Zara dan teman saya Zulfatur Rahma. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil bedah jurnal kami dengan judul terjemahan apakah komposisi syariah berpengaruh terhadap pengungkapan tata kelola syariah. Nah, bukti dari Bank Syariah Malaysia yang ditulis oleh Nuzrul Hazizi Nurdin dan Salina Kasim. Baik, untuk pembahasan dalam artikel ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, apa masalah dan tujuan yang diangkat. Yang kedua, teori apa yang digunakan penulis. Yang ketiga, bagaimana metode riset yang digunakan. Dan yang keempat, bagaimana temuan atau hasil risetnya. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, di sini pembahasan yang pertama yaitu masalah riset. Nah, masalah apa yang ada di jurnal ini yaitu hubungan yang lemah ditemukan antara komposisi komite syariah dan tingkat pengungkapan syariah Bank Syariah Malaysia pada tahun 2013. Studi ini dimotivasi oleh perdebatan yang baru-baru ini tentang efektivitas tata kelola syariah, mengingat pentingnya pengungkapan kepatuhan syariah oleh LKI, independensi dan kerahasiaan syariah komite, dan kegagalan mereka untuk mendeteksi dan mengungkapkan pelanggaran prinsip syariah oleh LKI. Menurut Sulaiman, tahun 2001, Islam sebagai kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi cara masyarakat muslim melakukan kegiatan sosial dan bisnis. Mereka memiliki pengaruh yang mencolok dalam masalah akuntansi, terutama dalam hal tingkat pengungkapan. Perspektif Islam tata kelola perusahaan mendukung gagasan pengungkapan penuh sebagai instrumen yang efektif untuk mempromosikan akuntabilitas sosial dan transparansi perusahaan. Bahkan LKI yang beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah diharapkan lebih transparan dalam melaporkan aktivitas bisnisnya. Namun, beberapa peneliti menemukan bahwa LKI secara signifikan lebih rendah dalam memenuhi harapan bahwa mereka harus lebih transparan. Selanjutnya yaitu tujuan riset yang ada di jurnal ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah kekurangan dalam transparansi ini mungkin terjadi pada IFI Malaysia, meskipun ada serangkaian tindakan luar biasa yang diambil oleh BNM untuk meningkatkan tata kelola syariah, termasuk kerangka kerja tata kelola syariah SGV tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki sejauh mana pengungkapan tata kelola syariah dalam laporan tahunan perusahaan 2009 dan 2013 dari 16 bank syariah berlisensi di Malaysia. Alasan membatasi ruang lingkup kami pada Bank Syariah di Malaysia adalah karena sebagai pusat keuangan Islam internasional, Malaysia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pusat keuangan regional lainnya karena pendekatannya yang holistik dan terintegrasi dalam mengembangkan industri keuangan syariahnya melalui kerangka tata kelola syariah yang terdefinisi dengan baik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah komposisi yang berbeda dari komite syariah dalam hal ukuran, kualifikasi profesional, direktur, dan keahlian lainnya mempengaruhi sejauh mana pengungkapan tata kelola syariah oleh Bank Syariah Malaysia. Penentu komposisi komite syariah berasal dari apa yang telah dikemukakan oleh BNM dalam SGV 2010. Dengan kata lain, peneliti ini melakukan analisis pra dan pasca untuk menilai dampak tidak langsung dari SGV melalui rekomendasi yang dibuat pada komposisi.
Komite Syariah tentang sejauh mana pengungkapan tata kelola syariah oleh bank-bank Islam di Malaysia. Studi ini menemukan hubungan yang signifikan antara komposisi komite syariah dan tingkat pengungkapan tata kelola syariah. Karakteristik komite syariah seperti ukuran dan keragaman latar belakang anggota ditemukan menjadi penentu penting dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan tata kelola syariah bank syariah, sehingga mereka cenderung memberikan pengungkapan yang lebih baik berkaitan dengan masalah syariah bank. Selanjutnya ada pembahasan teori yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Zulfatur Rahmah. Oke, baiklah, selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi sebagai metode pengkodean informasi kualitatif dalam laporan tahunan. Bagaimana metode riset yang digunakan? Yang pertama itu menggunakan sampel dan pengumpulan data. Studi ini mempertimbangkan semua bank syariah berlisensi yang beroperasi di Malaysia pada saat penulisan per 31 Desember 2013. Ada 16 bank syariah yang terdaftar di BNM. Studi ini menggunakan informasi perusahaan yang diungkap dalam laporan tahunan 2019 dan 2013 yang diterbitkan oleh bank-bank Islam tertentu. Laporan tahunan diunduh dari situs web resmi bank dan sumber terpercaya dan otentik lainnya. Kami mengidentifikasi bahwa tahun buku 2009 dan 2013 adalah periode yang paling tepat untuk mencapai tujuan penelitian ini. Karena penelitian ini mencoba untuk melakukan pre dan post test tentang dampak penerbitan SGF 2010 terhadap komposisi komite syariah dan tingkat pengungkapan tata kelola syariah. Informasi mengenai hal-hal syariah diperoleh dari seluruh bagian laporan tahunan, khususnya dalam laporan ketua komite syariah, laporan komite syariah, dan laporan pengendali internal. Selain itu, rincian tentang komposisi komite syariah seperti jumlah anggota, latar belakang pendidikan, dan kualifikasi terutama dikumpulkan dari profil komite syariah dan bagian penyataan tata kelola perusahaan. Kami juga menggunakan sumber terpercaya dan asli lainnya seperti situs web resmi bank untuk mengeksplorasi lebih lanjut latar belakang anggota komite syariah jika tidak ada informasi yang tersedia dalam laporan tahunan. Informasi keuangan seperti total aset dan laba bersih yang digunakan untuk menghitung rasio akuntansi seperti ukuran bank dan pengembalian aset diambil dari laporan keuangan bank. Yang kedua itu menggunakan pengukuran variabel dependen, mengembangkan indeks pengungkapan tata kelola syariah dan analisis isi. Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan untuk mengukur sejauh mana pengungkapan tata kelola syariah yang dilakukan oleh bank. Indeks pengungkapan disiapkan sebagai daftar periksa item pengungkapan yang berbeda dengan fokus khusus pada prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan Syariah Government Disclosure Index atau disingkat dengan SDI dalam penelitian ini. Yang pertama, mengadopsi instrumen checklist identitas etis ideal yang dikembangkan oleh Hanifah dan Hudaib yang terdiri dari daftar lengkap elemen terkait identitas etis bank syariah yang dikomunikasikan melalui laporan tahunan. Yang kedua, memodifikasi instrumen checklist yang diadopsi pada satu untuk mengembangkan SDI, menghapus beberapa konstruksi dan dimensi yang tidak terkait langsung dengan masalah tata kelola syariah, misalnya item pengungkapan di bawah dewan direksi dan dimensi manajemen puncak. Meringkas dan mengelompokkan konstruksi bersamaan, misalnya semua konstruksi sosial bank kepada pemangku kepentingan diringkas di bawah dimensi CSR. Mengubah terminologi yang biasanya digunakan oleh bank syariah di Malaysia seperti studi Hanifah dan Hudaib, terutama berfokus pada bank syariah di negara GCC. Yang ketiga, mengirim daftar periksa pengungkapan yang dimodifikasi, sekarang dikenal sebagai SDI, untuk ditinjau oleh anggota Dewan Penasihat Syariah BNM. Umpan balik konstruksi mereka dipertimbangkan dan daftar periksa pengungkapan telah diubah. Yang keempat, akhirnya daftar 39 item pengungkapan tata kelola syariah dengan 4 tema dan 6 dimensi diselesaikan untuk diterapkan dalam penelitian ini.
Analisis isi. Studi ini menggunakan pembuatan kode tunggal seperti yang disarankan oleh Milne dan Alder untuk memastikan kendala yang tertinggi dari data yang dikumpulkan. Juga pendekatan tidak berbobot diadopsi untuk mencetak tujuan SDI karena setiap item pengungkapan diperlukan sama pentingnya dalam penelitian ini. Selanjutnya menggunakan pengukuran variabel independen variabel. Penelitian ini adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan komposisi komite syariah, yaitu yang pertama ukuran syariah, yang kedua jabatan direktur komite syariah, ketiga kualifikasi syariah, dan yang keempat latar belakang lain yang relevan. Kriteria tersebut diturunkan dari prinsip dan lampiran SGF pada tahun 2010. Selanjutnya menggunakan pengukuran variabel kontrol. Dua variabel kontrol dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu ukuran bank dan kinerja keuangan. Ukuran bank dihitung dengan log dari total nilai buku aset pada tanggal neraca, dan kinerja keuangan diukur dengan return on asset atau ROA yang didasarkan pada rasio laba bersih terhadap rata-rata total aset bank. Kami memasukkan dua variabel kontrol ini dalam penelitian ini karena mereka ditentukan untuk memiliki dampak yang tinggi pada tingkat pengungkapan. Oleh karena itu, mengendalikan kedua variabel penelitian ini akan memberikan penjelasan yang lebih kuat tentang hubungan antara komposisi komite syariah dan sejauh mana pengungkapan tata kelola syariah oleh bank syariah. Yang kelima, ada menggunakan model regresi linear Bergan. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan metode regresi Bergan yang dikembangkan untuk menguji hubungan antara komposisi komite syariah dan tingkat pengungkapan tata kelola syariah. Yang keenam, menggunakan operasional variabel penelitian. Selanjutnya, bagaimana temuan riset? Temuan penelitian ini menawarkan beberapa implikasi untuk perbaikan lebih lanjut dari sektor perbank syariah Malaysia serta bank syariah lainnya secara global. Studi saat ini mendukung fakta bahwa komposisi komite syariah yang lebih baik dalam hal ukuran, latar belakang akademik, dan keahlian terkait lainnya akan menghasilkan sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan kepatuhan transaksi bisnis bank dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mengarah pada praktik penuh pengungkapan hal-hal syariah. Temuan ini memberi perhatian kepada pembuatan kebijakan sistem keuangan Islam Malaysia bahwa komite syariah yang bertindak sebagai katalis penting tata kelola syariah dapat menjadi mekanisme penting dan meningkatkan tingkat pengungkapan syariah sukarela bank syariah di Malaysia. Oleh karena itu, disarankan bahwa fokus yang cukup harus disalurkan dalam memperkuat komposisi komite syariah dalam diskusi tentang pengembangan kerangka tata kelola syariah di Malaysia ke depan. Disarankan juga bahwa bank syariah perlu memberikan prioritas dan memberikan lebih banyak pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang keahlian kepada komite syariah yang akan menghasilkan kepercayaan yang lebih besar dari investor, pemangku kepentingan, dan masyarakat atas informasi diungkap oleh bank. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton serta menyimak apa yang kami bedah. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.